Hai, aku Danang Wisnu. Hari ini kita ngomongin tentang skincare. Kebanyakan orang itu punya problem di kulitnya, mulai dari kayak berjerawat, atau mungkin juga kerutan-kerutan halus, atau kulitnya berminyak sekali, atau mungkin bahkan ketika di foto nggak bagus gitu kan ya. Jadi, kita pakai skincare itu untuk mengatasi problem-problem yang ada di kulit kita. Jadi itu yang membuat orang itu bingung. Kalau misalkan baru mau pertama kali pakai skincare, sebenarnya apa yang harus dibeli gitu kan? Banyak banget produk di dunia ini. Jadi kita harus benar-benar memilih mana yang paling tepat di kulit kita. Ada beberapa hal yang sebenarnya harus dimengerti dulu. Itu adalah tentang basic skincare routine. Jadi basic skincare routine itu adalah beberapa rangkaian produk yang sudah benar-benar cocok di kulit kamu, dimana nanti ketika kamu sudah mulai coba-coba berbagai macam produk, kamu punya itu sebagai pondasi awal. Jadi basic skincare routine itu kayak pondasinya gitu. Jadi kamu punya sebuah rangkaian yang sudah benar-benar kamu tuh cocok, benar-benar bisa membuat kulit kamu yang awalnya tuh berjerawat atau breakout atau apapun itu menjadi normal kembali. Nah, seperti itu tuh nggak gampang sebenarnya. Jadi sebelum kamu mulai nyobain ini, itu segala macam, cobain dulu basic skincare routine kamu supaya kamu benar-benar punya pondasi yang solid, kamu punya rangkaian produk yang sudah benar-benar yakin itu cocok di kulit kamu. Basic skincare routine itu adalah mulai dari cleanser, kemudian toner, kemudian moisturizer, sama sunscreen. Jadi kamu minimal butuh 4 produk itu untuk bisa memastikan bahwa kulit kamu untuk awal-awal itu sudah benar-benar terhidrasi dulu, sudah benar-benar terawat dulu, baru deh nanti kamu bisa mainan skincare yang macam-macam. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah cleanser. Jadi cleanser itu adalah pembersih muka. Kamu tahu bahwa selama 1 hari ini kamu bakalan ditemplokin segala macam kotoran ya kan. Jadi segala macam ada asap, debu dan makeup kamu dan keringat dan bakteri dan segala macam. Nah, di malam hari itu harus dibersihkan semua. Jadi supaya skincare kamu yang kamu pakai setelahnya itu bisa nemplok di kulit yang bersih. Selain itu juga biar bakterinya itu nggak ngumpul, jadi nggak bikin kayak mungkin jerawat atau komedo atau segala macamnya itu. Jadi pastikan kulit kamu sudah benar-benar bersih sebelum kamu mengaplikasikan skincare kamu. Selain itu juga dia membuat skincare kamu bisa menjadi lebih efektif. Ada beberapa kriteria yang menurutku harus dipenuhi untuk sebuah cleanser. Yang pertama, dia benar-benar harus bersih. Jadi pastikan cleanser kamu itu bisa mengangkat segala macam kotoran di kulit kamu. Kalau misalkan kamu pakai makeup atau pakai sunscreen, sebaiknya kamu double cleansing karena memang dia berfungsi untuk bisa mengangkat segala macam kotoran baik yang larut dalam minyak atau larut dalam air. Jadi kamu harus pakai 2 macam cleanser untuk bisa memastikan kulit kamu tuh benar-benar bersih. Terus yang kedua, pastikan kondisi kulit kamu, kelembapannya itu terjaga. Jadi jangan pakai cleanser yang membuat kering, yang membuat kulit kamu tuh jadi malah kayak keset gitu. Jangan seperti itu. Karena itu malah sebenarnya bisa merusak kelembapan kulit kamu. Selain itu, kalau misalkan kulit kamu itu berminyak, dikasih cleanser yang benar-benar narik minyak, akhirnya setelahnya malah menjadi makin nggak karu-karuan minyaknya. Nah, cara pakainya cleanser itu ya pada saat malam sama pagi itu kamu bersihkan muka kamu. Kalau misalkan kamu double cleansing, yang pertama adalah oil based cleanser. Jadi cleanser yang larut dalam minyak. Itu biasanya kayak makeup remover atau cleansing oil atau cleansing balm. Nah, sebelumnya pada saat malam hari ini, biasanya double cleansing itu dilakukan pada malam hari. Paginya sih enggak. Kalau untuk malam hari, pemakaian pertamanya si oilnya itu atau balmnya itu pada saat kondisi kulit kamu itu masih kering, tidak terkena air, kamu aplikasikan. Setelah itu nanti dikasih air, dia bakalan menghilangkan sisa-sisa minyak atau makeup di kulit kamu. Setelah itu baru kamu pakai yang facial foam, yaitu yang second cleansernya. Nah, second cleanser itu dia berfungsi untuk kayak membilas sisa-sisa dari first cleanser sekaligus membilas kotoran-kotoran yang larut dalam air. Makanya kita memisahkan itu. Tapi kalau misalkan untuk pagi hari, kamu cukup pakai facial foam aja.
Jadi tadi sudah cleanser, terus yang kedua adalah toner. Toner itu fungsinya adalah untuk menjembatani antara cleanser sama moisturizer. Jadi setelah kamu itu membersihkan muka, nah kamu kan harus pakai moisturizer yang bentuknya krim nih. Nah, kalau langsung ditemploki dengan sesuatu yang bentuknya krim, itu kan kurang nyaman. Kamu butuh sesuatu yang lebih cair, yang dia bisa langsung memberikan kelembapan ekstra saat itu juga. Nah, itu fungsinya adalah toner. Sebenarnya toner itu fungsinya mau macam-macam. Ada yang fungsinya untuk mengeksfoliasi, jadi kayak mengikis sel-sel kulit mati. Ada yang berfungsi untuk membuat kulit kamu tuh lebih lembab, untuk menghidrasi. Nah, makanya mungkin besok-besok ketika kamu sudah mengenal skincare, kamu bakalan nemu yang namanya double toning. Jadi tadi pada saat di cleanser, kamu menemui istilah double cleansing, jadi pembersihan double. Kalau di toner, kamu juga bakalan nemu yang namanya double toning, toning 2 kali. Yang pertama adalah memakai acid toner. Acid toner itu fungsinya adalah untuk mengeksfoliasi kulit kita, jadi untuk mengikis sel-sel kulit mati kita. Yang kedua, dikasih toner yang melembabkan, yang menghidrasi. Jadi untuk basic skincare rutin, untuk orang yang pertama kali pakai skincare, aku sangat menyarankan untuk memakai toner yang menghidrasi. Jadi yang isinya itu kayak hyaluronic acid atau glycerin. Kamu bisa cari itu di komposisinya, di ingredients listnya. Dan yang pasti setelah kamu pakai toner itu, pastikan kulit kamu tuh memang lembab. Jadi yang kamu tuh nyaman pakainya, yang tidak terlalu berlebihan, tidak membuat kering, sekaligus juga melembabkan dalam komposisi yang pas. Nah, tadi setelah toner, terus yang ketiga adalah moisturizer. Moisturizer itu adalah pelembab. Nah, cara memilih moisturizernya itu adalah yang menghidrasi, jadi yang melembabkan. Pastikan gampangannya sih ya, ono tulisannya itu untuk melembabkan gitu aja. Kamu nggak usah terlalu nyobain yang macam-macam dulu kalau baru awal-awal. Jadi pastikan yang melembabkan aja dulu. Karena memang yang melembabkan itu berfungsi untuk membuat kulit kita tuh lebih lembab. Jadi kayak semacam lebih sehat, pertahanannya pun jadi lebih oke. Jadi segala macam permasalahan itu biasanya bisa terkontrol kalau kondisi kulit kita itu sehat dan lembab. Nah, pakai skincare memang seperti itu. Kita punya beberapa step yang memang itu sebuah basic gitu kan ya. Aku sangat-sangat menyarankan untuk sebuah basic skincare rutin itu kamu pakai yang menghidrasi. Karena gini, beberapa problem kulit di awal-awal ya, yang dimana kamu belum pernah dengan catatan kamu belum pernah pakai skincare sebelumnya, itu memang disebabkan kebanyakan karena memang kulit kamu tuh kurang terhidrasi, kurang lembab intinya gitu. Jadi ketika kulit kamu itu kurang air, kurang lembab, dia punya sistem perlindungan itu yang agak berkurang. Jadi kamu tahu bahwa kulit kita itu punya sistem perlindungan toh. Dia punya kayak tentaranya sendiri, punya sistem imunnya sendiri. Nah, ketika dia kurang lembab, sistem imunnya itu bakalan berkurang juga. Jadi makanya berbagai problem itu datang. Kalau misalkan mungkin jerawat, itu juga bisa karena kulit kita yang kurang lembab, kurang terhidrasi. Jadi sistem perlindungannya itu kurang kuat. Jadi membuat bakteri lah segala macam itu bisa masuk. Atau mungkin juga kulit kita yang terlalu berminyak, itu juga bisa karena kurang lembab. Karena kulit kita itu, jadi prosesnya itu karena kulit kita yang di atas itu tidak terhidrasi dengan baik, tidak dilembabkan dengan baik, maka kelenjar minyak itu kan bakalan memproduksi minyak yang banyak. Otomatis muka kita menjadi kayak minyaknya tuh kayak nggak terkontrol gitu. Jadi salah satu cara untuk bisa mengontrol produksi minyak itu adalah dengan cara melembabkannya. Kemudian juga kulit yang kering. Kulit yang kering juga terjadi karena memang dia kekurangan kelembapan juga. Jadi makanya kita harus menambahkan kelembapannya di permukaan kulit kita. Kemudian juga kulit yang kusam. Kulit kusam itu juga bisa karena kurang hidrasi juga. Karena memang kurang lembab, kurang kenyal, akhirnya membuat kulit kita tuh terlihat kayak kurang sehat gitu loh. Kayak terlihat kusem, kumel gitu. Makanya banyak banget sebenarnya permasalahan yang terjadi di kulit kita itu gara-gara kurang kelembapan doang. Makanya untuk awal-awal aku sangat-sangat menyarankan kamu pakai basic-basic yang seperti itu tadi, pakai yang cleanser, kemudian toner, moisturizer, itu pastikan yang memang melembabkan dulu. Setelah kulit kamu tuh sudah benar-benar lembab, baru setelah itu kamu nyobain deh berbagai macam skincare. Kalau misalkan kamu basic skincare rutin yang 4 macam itu sudah tercapai, apalagi nih yang mau dipakai, apalagi yang mau ditambahin, kamu bisa nambahin yang namanya acid toner yang berfungsi untuk mengeksfoliasi. Jadi kamu tahu bahwa makin kita berumur, sistem eksfoliasi di kulit kita itu bakalan berkurang. Makanya kita butuh tambahan eksfoliator supaya sel-sel kulit mati itu bisa kayak tergantikan dengan lebih cepat, membuat kulit kita itu menjadi lebih kayak halus, mulus, kayak gitulah ya.
jenenge tuwek ngono kan ya. Kemudian selain double toning, kamu bisa nambahin lagi dengan double cleansing. Kalau double cleansing itu sudah wajib sih. Apalagi kalau misalkan cewek kamu pakai makeup udah harus bener-bener cleansingnya tuh bener-bener bagus. Cowok butuh nggak double cleansing? Selama kamu pakai sunscreen, kamu harus double cleansing. Jadi menurut aku double cleansing sudah wajib sih. Harusnya masuk ke basic tadi, tapi kalau misalkan mungkin kamu masih agak ragu-ragu karena memang tetap sih kita nyari cleansing oil atau cleansing balm itu lumayan berisiko. Jadi menurut aku sendiri sih saranku tetap yang 4 itu aja dulu. Sama sunscreen jangan lupa, sunscreen itu juga wajib. Karena walaupun kita pakai berbagai macam produk-produk apapun, skincare di kulit kita seperti apapun, sebagus apapun, tapi kalau siangnya itu tidak dikasih sunscreen, tidak dikasih perlindungan, ya podo wae ngono kan ya. Jadi pastikan memang kamu sudah terlindungi dengan baik. Aku punya beberapa produknya Lakoko yang bisa kamu jadiin referensi kalau misalkan kamu baru mainan skincare, baru awal-awal pakai skincare. Ini ada yang aloe vera soothing mist. Ini bisa kamu jadiin sebagai hydrating toner karena ini lembut banget. Dia nggak terlalu, ini sebuah facial mist ya. Jadi bener-bener yang rasanya tuh kayak air, tapi melembabkannya tuh dapat. Jadi bukan yang kayak air biasa ngono, enggak ya. Ini tetap melembabkan. Ini bisa kamu pakai di stepnya hydrating toner. Atau kalau misalkan kamu mungkin habis di luar ruangan, terus kemudian kamu mungkin merasa bahwa kulit kamu itu kurang lembab, kamu bisa pakai ini. Ini ringan, nggak bikin berminyak sama sekali. Kemudian ada lagi essence-nya ini yang hydrating divine essence. Ini juga melembabkan. Dia nggak ngeklaim macam-macam, tapi aku dapat lembabnya. Aku suka teksturnya. Dia itu ringan, yang nyerap, yang membuat kulitku tuh lembab gitu, tapi nggak yang terlalu greasy, yang nggak terlalu berminyak. Aku suka. Kalau misalkan kamu memang pengen nyobain produk-produk hydrating, kamu bisa pakai si facial mist-nya ini sama si essence-nya ini. Ini lumayan melembabkan, tapi bukan yang melembabkan yang berminyak gitu, enggak. Ini enak. Jadi, itu tadi sekian omongan kita tentang skincare hari ini. Thank you so much for watching. Semoga berfaedah. See you!